Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Usdesi. Kali ini Usdesi akan mengupas tentang pembahasan soal tryout ujian sekolah matematika SD yang sudah pernah diujikan pada tahun sebelumnya. Kita fokus pada bagian pertama, yaitu soal uraian nomor 31 sampai dengan 35. Silakan simak soal berikut ini. Soal uraian. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Silahkan kalian simak soal nomor 31 sampai 35. Setiap butir soal tersebut sudah sesuai dengan kompetensi dasarnya, yaitu pada KD 3.6, 3.3, 3.2, 3.7, dan 3.8. Pada sesi ini kalian bisa pause video untuk lebih memahami setiap butir KD-nya. Mari kita baca soal nomor 31. Untuk membantu korban banjir, Pak Heri menyumbang 84 tikar dan 98 selimut yang akan diberikan kepada sebanyak-banyaknya kepala keluarga yang terkena banjir dengan jumlah dan jenis yang sama diterima oleh setiap kepala keluarga. Pertanyaannya, A. Berapakah paling banyak kepala keluarga yang menerima sumbangan Pak Heri? B. Berapakah banyaknya selimut dan tikar yang diterima setiap kepala keluarga? Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktorisasi dari 84 tikar dan 98 selimut. Kita buat pohon faktor dari 84 dibagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2. Sehingga 84 dibagi 2 adalah 42. Kemudian dari 42 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 2. Hasilnya adalah 21. Angka 21 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, sehingga langsung ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 21 dibagi 3 adalah 7. 7 merupakan bilangan prima, sehingga 7 dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 7, maka hasilnya adalah 1. Kita ambil sisi bilangan primanya, sehingga faktorisasi dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Lanjut ke bilangan 98. Di sini 98 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling rendah dulu, yaitu bilangan 2. 98 dibagi 2 adalah 49. Kemudian bilangan 49 dibagi dengan bilangan prima, yaitu 7. Maka hasilnya adalah 7. Bilangan 7 merupakan bilangan prima, sehingga dia hanya bisa dibagi dengan 7, yaitu 1. Maka diperoleh faktorisasi dari bilangan 98 sama dengan 2 kali 7 pangkat 2. Setelah diperoleh faktorisasi, kita tulis pada lembar jawab kita. Untuk menjawab soal nomor 31, bagian A, faktorisasi dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kemudian 98 sama dengan 2 kali 7 pangkat 2. Lalu diperoleh FBB sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi, paling banyak kepala keluarga yang menerima sumbangan Pak Heri adalah sebanyak 14 kepala keluarga. Kenapa ini kok mencari FBB? Karena yang ditanyakan adalah sebanyak-banyaknya kepala keluarga. Selanjutnya kita dapat menjawab bagian B. Banyaknya tikar adalah 84, maka tinggal dibagi dengan FPB-nya, sehingga tikar yang dibagikan adalah 6. Kemudian selimut, maka 98 dibagi 14, maka hasilnya adalah 7. Jadi, banyaknya selimut dan tikar yang diterima masing-masing kepala keluarga adalah 6 tikar dan 7 selimut. Mari lanjut ke soal nomor 32. Pak Soleha mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota C dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam.
Ia berangkat pukul 8.12 dan sampai di tujuan pukul 10.27. Berapa kilometer jarak dari kota B ke kota C? Untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat dulu rumus kecepatan dan jarak. V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sesuai dengan soal di atas, yang ditanyakan adalah jarak. Maka, untuk mencari jarak, sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kita perhatikan dulu, waktu yang ditempuh adalah dari pukul 8.12 sampai 10.27. Maka di sini kita kurangkan dari waktu tiba dengan waktu berangkat. 10.27 dikurangi dengan 8.12. Hasilnya adalah 2.15 atau 2 jam 15 menit. Atau sama dengan 2/4 jam. Jika diubah dalam bentuk desimal, maka 2,25 jam. Kemudian kita gabungkan dengan rumus jarak. Sama dengan 56 km per jam kali 2,25 jam. Sehingga didapat hasilnya yaitu sama dengan 126 km. Jadi, jarak kota B ke kota C adalah 126 km. Lanjut ke soal nomor 33. Soal ini berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan soal. Seorang pedagang mempunyai 5/5 kuintal gula pasir. Setelah terjual separuhnya, pedagang tersebut membeli lagi sebanyak 7,2 kuintal. Berapa kuintal gula yang dimiliki pedagang tersebut sekarang? Untuk menghitung ini, kita langsung saja tuliskan sama dengan dalam kurung 5/1/5 kalikan dengan setengah, karena kita akan mencari separuhnya yang sudah terjual oleh pedagang tersebut. Kemudian ditambah dengan 7,2. Bilangan 5/1/5 kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Maka hasilnya sama dengan 26/5 kali setengah ditambah 7,2. Sehingga hasilnya sama dengan 26/10 ditambah 7,2. 26/10 kita jadikan desimal, sehingga 2,6 ditambah 7,2. Hasilnya adalah 9,8. Jadi, gula yang dimiliki pedagang tersebut sekarang adalah 9,8 kuintal. Mari lanjut ke soal nomor 34. Perhatikan gambar bangun berikut. Hitunglah luas permukaan gabungan tersebut. Luas permukaan gabungan sesuai dengan gambar tersebut, maka yang kita hitung adalah luas permukaan kubus tanpa alas ditambah dalam kurung luas permukaan balok dikurangi dengan luas alas kubus. Luas permukaan kita singkat dengan LP, sehingga sama dengan LP kubus tanpa alas ditambah dalam kurung LP balok dikurangi luas alas kubus. Untuk memudahkan, kita tulis sama dengan LP kubus tanpa alas ditambah dalam kurung LP balok dikurangi luas alas kubus. Kita tulis di lembar jawab. Kemudian sama dengan dalam kurung 5 kali S kali S ditambah dalam kurung 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi dikurangi dalam kurung S kali S. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan angkanya sama dengan dalam kurung 5 kali 18 kali 18 ditambah dalam kurung 2 kali 48 kali 15 ditambah 15 kali 18 ditambah 48 kali 18 dikurangi 18 kali 18. Kemudian kita hitung dan hasilnya sama dengan 1620 ditambah dalam kurung 2 kali 720 ditambah 270 ditambah 864 dikurangi 324. Sama dengan 1620 ditambah 2 kali 1854 dikurangi 324. Hasilnya sama dengan 1620 ditambah dalam kurung 3708 dikurangi 324. Sehingga hasilnya sama dengan 1620 ditambah 3384. Maka hasilnya adalah 5004 cm persegi. Jadi, luas permukaan gabungan tersebut adalah 5004 cm persegi. Lanjut ke soal terakhir nomor 35.
Perpustakaan Dunia Ilmu buka selama 6 hari dalam seminggu. Banyaknya pengunjung perpustakaan dari hari Senin sampai Jumat adalah sebagai berikut. Senin 36 anak, Selasa 42 anak, Rabu 56 anak, Kamis 28 anak, dan Jumat 36 anak. Jika rata-rata pengunjung perpustakaan per hari dalam minggu tersebut adalah 40 anak, berapakah banyaknya pengunjung pada hari Sabtu? Baik, ini yang ditanyakan adalah pengunjung pada hari Sabtu. Yang pertama kita hitung adalah jumlah pengunjung pada hari Senin sampai dengan Jumat atau selama 5 hari. Kita jumlahkan angkanya sama dengan 36 ditambah 42 ditambah 56 ditambah 28 ditambah 36 sama dengan 198. Kemudian yang kedua adalah jumlah pengunjung selama 6 hari, yaitu Senin sampai Sabtu. Seperti yang diketahui, maka sama dengan rata-rata 6 hari tersebut dikalikan dengan 6 hari. Sama dengan 40 dikali 6, sama dengan 240. Kemudian setelah ketemu, langkah yang ketiga adalah mencari banyaknya pengunjung hari Sabtu. Sama dengan jumlah pengunjung selama 6 hari dikurangi dengan jumlah pengunjung selama 5 hari. Sama dengan 240 dikurangi dengan 198, sehingga hasilnya adalah 42. Jadi, banyaknya pengunjung pada hari Sabtu adalah sebanyak 42 pengunjung. Baik, demikian tadi pembahasan soal uraian pada soal tryout matematika ujian sekolah SD. Jika dirasa terlalu cepat, kalian bisa mengulanginya pada bagian tertentu. Sekian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.